Dihina mandul oleh mertua, ternyata suamiku. Purnama, seorang pria berusia 30-an, adalah contoh nyata dari kesuksesan yang dicapai lewat kerja keras dan kecerdikan. Sejak ia meluncurkan bisnis jualan online-nya 10 tahun yang lalu, dunia bisnis tidak pernah sama. Dari garasi kecil yang penuh dengan barang-barang yang dikirimkan, Purnama telah membangun sebuah kerajaan e-commerce yang sangat menguntungkan. Perusahaannya kini memiliki gudang yang luas dan sistem logistik yang canggih, menjadikannya salah satu pemain utama di pasar. Setiap hari ratusan pelanggan berbaris untuk bekerja sama dengan Purnama. Ia dikenal karena kemampuannya untuk memahami tren pasar dan keahliannya dalam menciptakan strategi pemasaran yang brilian. Dari peluncuran produk yang memukau hingga kampanye iklan yang efektif, setiap langkahnya membawa hasil yang mengesankan. Nama Purnama tidak hanya dikenal di kalangan pelaku bisnis, tapi juga di kalangan pelanggan yang selalu menantikan produk terbaru dari perusahaannya. Kehidupan pribadi Purnama juga mencerminkan kesuksesannya. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit kota. Dengan desain yang modern dan interior yang mewah, setiap sudut rumahnya menunjukkan perhatian terhadap detail dan selera tinggi. Dari lantai marmer yang berkilau hingga furniture yang elegan, garasi rumahnya dipenuhi dengan mobil-mobil mahal, dari sedan sport hingga SUV mewah. Masing-masing menjadi simbol status dan pencapaian. Purnama sering terlihat menghadiri acara-acara sosial dan bisnis yang bergengsi. Di setiap acara, ia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjalin hubungan atau hanya sekedar mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Kehadirannya selalu mencuri perhatian dan ia tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperluas jaringan dan memperkuat reputasinya. Keluarga Purnama sangat bangga dengan pencapaiannya. Dengan kesuksesan dan kekayaan yang dimilikinya, mereka merasa sudah saatnya Purnama melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka percaya bahwa kehidupan yang lebih lengkap tidak hanya ditandai dengan karir yang cemerlang, tetapi juga dengan memiliki pasangan hidup yang tepat. Saat makan malam keluarga yang hangat di rumah Purnama, suasana malam itu terasa penuh harapan. Ibunya, Ibu Ratna, menatap putranya dengan penuh kasih sayang sambil menyampaikan ide tersebut. Purnama, kami sudah melihat betapa suksesnya kau di dunia bisnis. Kami pikir sudah waktunya kau memiliki seseorang di sampingmu, katanya lembut. Matanya bersinar penuh harapan. Purnama yang sedang menikmati hidangan makan malam sambil melirik ke arah ibunya, hanya tersenyum. Aku tahu, Bu, tapi bagaimana kalau aku belum siap? Jawabnya sedikit ragu. Rini, anak dari teman dekat tantenya, adalah seorang wanita yang baik. Aku rasa kau harus bertemu dengannya, kata Ibu Ratna dengan penuh semangat. Dia cantik, pintar, dan punya kepribadian yang sangat baik. Aku yakin kalian akan cocok. Purnama tidak bisa mengabaikan keinginan ibunya. Mereka pun mengatur pertemuan dengan Rini. Di sebuah restoran yang elegan dengan pemandangan malam yang indah, Purnama bertemu dengan Rini untuk pertama kalinya. Suasana restoran yang romantis dengan pencahayaan lembut dan musik klasik di latar belakang menambah keintiman pertemuan tersebut. Rini masuk ke restoran dengan anggun, mengenakan gaun malam yang elegan. Ketika dia melihat Purnama, senyum lembut tersungging di bibirnya. Purnama pun berdiri menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat malam Rini, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu, ujarnya, suaranya penuh keleluasaan. Selamat malam Purnama, terima kasih sudah mengundang saya. Ini adalah malam yang indah, balas Rini dengan nada lembut. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Mereka memulai percakapan dengan santai, membahas berbagai topik mulai dari hobi, pekerjaan, hingga impian masa depan. Purnama merasa terkesan dengan kepribadian Rini yang tidak hanya cantik tetapi juga cerdas dan memiliki rasa humor yang menyenangkan. Rini juga merasakan kehangatan dan ketulusan dari Purnama yang membuatnya merasa nyaman. Selama makan malam, keduanya semakin dekat. Purnama mengagumi cara Rini berbicara dengan lembut dan cara dia memperhatikan setiap detail dari percakapan mereka. Rini juga merasakan kedalaman dan ketulusan dari Purnama yang menjadikannya merasa bahwa dia sedang berada di dekat seseorang yang istimewa. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Purnama dan Rini semakin sering bertemu. Setiap kencan mereka penuh dengan tawa dan cerita-cerita indah. Di sebuah malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di taman dengan bintang-bintang yang berkilauan di atas, Purnama meraih tangan Rini. Rini, katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku merasa kita menemukan sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku ingin kita melanjutkan perjalanan ini bersama.
Rini menatap Purnama dengan penuh harapan. Aku merasa hal yang sama, Purnama. Aku sangat senang kita bertemu. Tak lama setelah itu mereka memutuskan untuk bertunangan. Pertunangan mereka dirayakan dengan sebuah acara mewah yang penuh dengan keluarga dan teman-teman dekat. Lampu-lampu berkilauan, musik yang menyenangkan, dan dekorasi yang megah membuat malam itu menjadi salah satu malam yang paling berkesan dalam hidup mereka. Beberapa bulan kemudian, Purnama dan Rini melangsungkan pernikahan mereka dengan sebuah perayaan yang lebih megah lagi. Pernikahan mereka diselenggarakan di ballroom yang megah dengan dekorasi bunga yang indah dan suasana yang romantis. Purnama dan Rini duduk di depan penghulu dan melangsungkan akad. Malam itu ditutup dengan harapan dan doa untuk masa depan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan datang, mereka yakin bahwa cinta mereka akan menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi segala tantangan bersama. Rini, aku berjanji akan selalu mencintaimu dan mendukungmu dalam setiap langkah kehidupan kita, kata Purnama dengan suara penuh harapan. Dan aku berjanji akan selalu ada di sampingmu, Purnama, dalam suka dan duka, balas Rini dengan mata yang berkaca-kaca penuh haru. Setelah hari pernikahan yang megah, Rini merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dulu hidupnya sederhana, tapi kini ia memasuki dunia baru yang penuh dengan glamor dan kesibukan sosial. Menjadi istri seorang pengusaha besar seperti Purnama tidak hanya membawa perubahan dalam gaya hidup, tetapi juga dalam cara hidup sehari-hari. Rini mengadaptasikan dirinya dengan cepat dalam dunia yang baru ini. Setiap hari dia menghadiri berbagai acara sosial bersama Purnama. Dari gala amal yang mewah hingga acara peluncuran produk yang penting. Di setiap kesempatan, Rini tampil anggun dan memikat, mengenakan gaun-gaun yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Gaya rambut dan makeupnya selalu sempurna, menambah pesona dan kepercayaan diri yang luar biasa. Di sebuah gala amal yang diadakan di Hotel Bintang 5, suasana malam dipenuhi dengan gemerlap lampu dan tawa tamu undangan. Rini mengenakan gaun biru safir yang elegan dan sepatu hak tinggi, melangkah masuk di samping Purnama. Semua mata tertuju padanya dan bisikan pujian tidak pernah berhenti. Wah, Rini, kau benar-benar memukau malam ini, puji salah satu rekan kerja Purnama, Lisa, saat mereka berdiri di samping meja makanan. Gaunmu terlihat cantik sekali dan sesuai dengan acara ini. Terima kasih, jawab Rini dengan senyum hangat. Matanya berkilau dalam cahaya lampu. Purnama berdiri di samping Rini dengan bangga memperkenalkan istrinya kepada setiap tamu. Ini Rini, istriku, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Rini, ini Lisa, salah satu kolega terdekatku. Di tengah suasana yang ramai, Purnama tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat Rini yang bergaul dengan lancar dan elegan di antara para tamu. Hatinya dipenuhi dengan rasa puas dan cinta. Ia merasa bahwa Rini adalah cerminan dari kesuksesannya. Setiap pujian dan perhatian yang diterima Rini seolah menegaskan betapa tepatnya keputusan Purnama untuk memilihnya sebagai pendamping hidup. Selama acara, Rini berbicara dengan penuh percaya diri, menanggapi setiap pertanyaan dan berbagi cerita dengan senyum yang memikat. Ia tahu betapa pentingnya untuk beradaptasi dan menjadi bagian dari dunia sosial yang baru ini. Ia melakukannya dengan penuh grace. Setiap kali dia melangkah, langkahnya penuh keanggunan dan kematangan, meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang ditemuinya. Di akhir malam, ketika mereka kembali ke rumah, Purnama memeluk Rini dengan lembut. Kau luar biasa malam ini, ujarnya, matanya penuh dengan kekaguman. Aku sangat bangga memilikimu di sampingku. Rini tersenyum, merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari dukungan Purnama. Meskipun hidup di dunia sosial yang glamor seringkali melelahkan, Rini merasakan kepuasan dalam setiap peran yang dijalaninya. Ia memahami betapa pentingnya perannya dalam mendukung Purnama dan menjadi bagian dari kesuksesan hidupnya. Setiap acara yang dihadirinya tidak hanya memperkuat posisi di masyarakat, tetapi juga membangun hubungan dan jaringan yang bermanfaat bagi keduanya. Kehidupan mereka tampaknya sempurna di luar, tapi Rini tahu bahwa di balik semua glamor dan kesuksesan, ada perjalanan panjang dan penuh tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Namun dengan dukungan dan cinta yang mereka miliki satu sama lain, Rini merasa yakin bahwa mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang di depan mereka. Beberapa minggu kemudian, Purnama menghadiri sebuah acara bisnis penting yang diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Rini yang tidak diundang memutuskan untuk menghadiri acara sosial lain yang diadakan di tempat yang sama. Purnama sudah memberitahu Rini bahwa ia tidak bisa menemaninya malam itu, sehingga Rini menghadapi acara tersebut sendirian. Ketika Rini tiba di acara sosial tersebut, dia terlihat anggun dengan gaun merah marun yang memukau.
Suasana acara hangat dan penuh canda tawa, dan Rini merasa cukup nyaman meskipun tanpa kehadiran suaminya. Sambil menikmati hidangan dan minuman, dia merasa suasana yang ramah dan nyaman. Di tengah acara, Aldi, seorang rekan kerja Purnama yang dikenal dekat dengan Purnama, mendekati Rini. "Selamat malam Rini," sapanya dengan senyum ramah. "Kau kelihatan sangat memukau malam ini." "Terima kasih Aldi," balas Rini dengan senyum. "Aku sebenarnya tidak terlalu sering menghadiri acara seperti ini sendirian." Percakapan mereka dimulai dengan obrolan ringan tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Aldi yang selalu dikenal sebagai sosok yang cerdas dan menawan membuat Rini merasa nyaman. Mereka berbicara dengan akrab dan Rini merasakan keterhubungan yang tak terduga. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman pribadi dan bahkan tertawa bersama, mengabaikan keberadaan orang-orang di sekitar mereka. Namun, perbincangan mereka tidak berlangsung lama sebelum muncul desas-desus di antara para tamu. Seorang tamu yang penasaran mulai menyebarkan rumor bahwa Rini dan Aldi tampaknya sangat dekat dan mungkin terlibat dalam hubungan terlarang. Gosip ini cepat menyebar seperti api di tumpukan jerami, hingga akhirnya sampai ke telinga Purnama. Purnama yang baru selesai dari acara bisnisnya dan kembali ke rumah mendengar kabar tersebut. Rasa marah dan kecewa membara dalam dirinya. Dengan emosi yang tidak tertahan, dia segera menghubungi Rini menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. "Rini, aku baru saja mendengar tentangmu dan Aldi." Suaranya terdengar keras dan penuh kemarahan di telepon. "Apa benar kamu terlibat hubungan dengan dia?" Rini yang baru saja tiba di rumah terkejut mendengar tuduhan tersebut. "Purnama, tidak ada yang benar dari apa yang kamu dengar. Kami hanya berbincang di acara sosial. Aku tidak tahu kenapa orang-orang membuat cerita seperti itu." Purnama tidak bisa menahan amarahnya. "Jadi kamu mengaku tidak ada yang salah? Kenapa kamu bahkan berani berbicara begitu akrab dengan pria lain?" Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Rini berusaha menjelaskan dirinya, tetapi setiap kata yang diucapkan seolah hanya memperburuk situasi. Purnama yang sudah terlanjur terpengaruh oleh gosip dan emosi semakin menjauh dan tidak mendengarkan penjelasan Rini. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah semakin tegang. Purnama mulai menjauh dari Rini dan dia pun tidak lagi diundang dalam acara sosial bersama suaminya. Rini merasa terasing dan terluka oleh perlakuan Purnama, dan kedekatannya dengan suaminya yang dulu erat kini terasa seperti sebuah jarak yang semakin lebar. Rumor dan ketegangan yang melanda hubungan mereka menyebabkan keretakan yang mendalam. Rini merasa hancur dan bingung, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan yang tampaknya sudah semakin rusak. Purnama yang masih terjebak dalam kemarahan dan ketidakpercayaan, sulit untuk melihat kenyataan dari perspektif Rini. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Rini mulai merasakan betapa beratnya menghadapi hari-hari berikutnya tanpa kehadiran dan dukungan Purnama. Keberadaan gosip dan ketidakpastian menambah beban emosional yang harus dia tanggung. Sementara Purnama terus terjebak dalam amarah dan prasangka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rini mencoba untuk kembali ke rutinitasnya dengan berolahraga di sebuah gym baru. Namun saat dia berada di gym, dia melihat Aldi. Mengingat insiden masa lalu, Rini memutuskan untuk pulang dan tidak jadi berolahraga. Tanpa disadari Rini, Purnama juga berada di gym tersebut yang menambah kepedihan hati Rini. Rini menghadapi tekanan besar dari keluarga mertua, terutama karena mereka belum memiliki anak. Mereka membandingkan Rini dengan adik iparnya yang sudah memiliki 2 anak. Rini yang merasa tertekan menangis dan mengadu kepada Purnama. Namun suaminya hanya bersikap cuek dan menganggap tangisannya berlebihan. "Rini, kesini kamu sebentar," panggil mertuanya. "Iya Bu, ada apa?" jawab Rini sambil mendekati mertuanya. "Lihat, Sari sudah hamil loh. Kapan kamu bakal ngasih ibu cucu? Jangan-jangan kamu mandul lagi," terang mertuanya. "Kak Rini, gue aja udah ngasih mama 2 loh. Coba deh periksa kesuburan kakak. Kasian kan Kak Purnama jadi bahan ejekan teman-teman karena kegagalan istrinya," tambah Rini. Rini dan Mas Pur sedang berusaha. "Ya baguslah kalau kamu mandul, kamu gak bisa dikatakan wanita seutuhnya," ejek ibu mertua Rini. Di ruang tamu yang sepi, Rini duduk di sofa dengan air mata yang terus mengalir. Suara tawa dan obrolan keluarganya masih terdengar samar di luar, mengingatkan Rini pada tekanan yang sedang dihadapi. Kenapa mereka terus membandingkan aku dengan adik ipar? Kenapa mereka tidak mengerti betapa sulitnya situasi kita? Kenapa kamu lagi-lagi nangis? Kita sudah membahas ini, jangan terlalu dipikirkan. Aku merasa tidak adil Purnama. Mereka terus-menerus menanyakan kapan kita akan punya anak. Seolah-olah aku tidak berusaha keras untuk itu. Dan adik ipar sudah memiliki 2 anak, membuat aku merasa gagal. Aku rasa kamu terlalu sensitif. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, dan kamu harus belajar untuk mengabaikan komentar mereka.
Aku hanya ingin kamu mendengarkan perasaanku, bukan hanya menganggap semuanya sepele. Aku merasa sangat tertekan dan terabaikan. Purnama menjawab, aku memang tidak bisa banyak membantu. Kamu tahu kita sudah mencoba berbagai cara, tapi memang belum ada hasil. Aku juga merasa frustasi, tapi mengeluh seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Di kamar tidur yang gelap, Rini duduk sendirian di tepi ranjang. Selimut yang biasanya rapi kini kusut, menunjukkan betapa kacau dan tertekannya dirinya. Cahaya dari lampu jalanan yang samar-samar menembus tirai jendela, menciptakan bayangan yang mengerikan di dinding. Rini memandang cermin di depan ranjang dengan mata merah dan bengkak. Di bawah mata lingkaran hitam menandakan kurangnya tidur dan kelelahan emosional. Dia mencoba tersenyum pada bayangannya, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Di kamar tidur yang gelap, Rini duduk sendirian di tepi ranjang. Selimut yang biasanya rapi kini kusut, menunjukkan betapa kacau dan tertekannya dirinya. Cahaya dari lampu jalanan yang samar-samar menembus tirai jendela, menciptakan bayangan yang mengerikan di dinding. Rini memandang cermin di depan ranjang dengan mata merah dan bengkak. Di bawah mata lingkaran hitam menandakan kurangnya tidur dan kelelahan emosional. Dia mencoba tersenyum pada bayangannya, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Di luar kamar, suara cemoohan dan bisingan yang merendahkan terdengar jelas, seolah-olah mengisi seluruh rumah. Berita tentang ketidakmampuannya untuk memiliki anak dan rumor yang beredar mengenai hubungannya dengan Aldi, seperti racun yang perlahan-lahan merusak kepercayaan dirinya. Setiap kali Rini mendengar suara-suara itu, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia bisa membayangkan mereka dengan jelas, membicarakan dirinya dengan nada sinis, menuduhnya mandul dan tidak mampu memenuhi perannya sebagai seorang istri. Komentar-komentar tersebut seperti duri yang menusuk, merobek perasaannya dan memperburuk rasa sakit yang sudah dirasakan. Di sudut kamar, semua foto keluarga yang dulunya menggembirakan kini menjadi sumber kesedihan. Rini dan Purnama tersenyum bahagia di foto itu, tetapi Rini merasa seperti orang asing di dalamnya sekarang. Setiap kali dia melihat foto tersebut, dia merasa seperti telah gagal dalam tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan anggota keluarga. Rini merasakan beban emosional yang sangat berat, dan rasa putus asa semakin mengganggu kesehatannya. Tubuhnya lemah karena kurang makan dan tidur, dan dia sering terjaga di malam hari merenung tentang masa depan yang tampaknya suram. Ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan dan beban rumor yang menghantui hidupnya membuatnya merasa terasing dan hancur. Dalam kesunyian malam, Rini sering meneteskan air mata, berharap untuk menemukan kekuatan dan ketenangan di tengah semua penderitaan yang dia alami. Namun rasa sakit emosional yang mendalam dan tekanan dari lingkungan sekitar membuatnya merasa semakin tenggelam dalam lautan kesedihan dan putus asa. Di tengah semua itu, Rini berusaha keras untuk tetap bertahan. Meskipun setiap hari terasa seperti perjuangan yang semakin berat, dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak lagi bersahabat, di mana harapan tampaknya semakin menjauh dan rasa sakit yang dialaminya tampaknya tiada akhir. Rini tiba di Bali dengan harapan dapat merasakan sedikit ketenangan dan menghindari tekanan yang selama ini menghantuinya. Setelah check-in di hotel, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu di pantai, menikmati keindahan pemandangan laut dan mencoba melepaskan ketegangan yang ada. Namun, kebahagiaan Rini tiba-tiba hancur ketika dia melihat Purnama di pantai, berangkulan dan berciuman dengan seorang laki-laki. Rini mendekat dengan penuh rasa ingin tahu dan kemudian terkejut ketika mengenali laki-laki tersebut sebagai Aldi, seseorang yang dia kenal. Rini merasa seolah-olah dunianya runtuh. Kaki rasanya tidak kuat lagi menahan tubuhnya saat dia menghampiri Purnama dan Aldi dengan penuh amarah. Dengan suara bergetar dan penuh kemarahan, Rini melabrak keduanya. "Purnama, Aldi, apa yang kalian lakukan di sini?" Purnama dan Aldi terkejut dan terpaksa berhenti berciuman. Purnama berusaha berdiri dengan tenang, sementara Aldi tampaknya cemas dan mencoba menjauh. "Aku datang ke sini untuk melupakan semua masalah dan justru menemukan kalian berdua bersenang-senang. Purnama, apa ini semua?" teriak Rini dengan amarah yang membara. "Rini, aku tidak bisa terus berbohong. Aku menikahi kamu hanya untuk status sosial dan untuk menjaga reputasi keluarga. Aku tidak pernah berniat untuk serius," jelas Purnama dengan tega. Rini menatap Purnama dengan rasa sakit dan kemarahan. "Jadi kamu gay? Terus apa maksud kamu dulu cemburu dengan kedekatanku dan Aldi?" "Aku cemburu dengan Aldi, Rini, bukan dengan kamu," jawab Purnama. "Aldi, tolong jelaskan," teriak Rini mulai tidak paham dengan situasi ini. "Sorry, Rin," jawabnya singkat. Purnama menghela nafas dengan keputusasaan. "Aku tahu ini sangat menyakitkan. Aku hanya tidak bisa terus berbohong dan pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku dan Aldi berpacaran jauh sebelum kita menikah, Rini. Kamu harus tahu itu." Air mata Rini pun meluncur seketika.
Kalian menghancurkan semua yang aku percayai. Aku sudah mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan pernikahan ini, dan ini yang aku dapatkan. Kalian membuatku merasa sangat hancur. Rini membalikkan badan dan meninggalkan pantai dengan langkah yang berat. Setiap langkah terasa semakin menyakitkan, seolah-olah dia meninggalkan bagian dari dirinya di belakang. Purnama dan Aldi hanya bisa melihatnya pergi dengan rasa bersalah yang mendalam, menyadari bahwa mereka telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Di hotel, Rini merasakan kesepian dan kehampaan yang mendalam. Selama berhari-hari dia meresapi rasa sakit emosional dan kehilangan yang baru saja dia alami, berusaha mencari kekuatan untuk melanjutkan hidup dalam keadaan yang hancur. Rini hancur seketika, hatinya terbakar karena pengkhianatan Purnama. Ketika dia mencoba mencari dukungan dari keluarga besar Purnama, dia malah dimarahi dan dihina karena dianggap gagal dalam mengurus suami dan tidak mampu mengubahnya. Mertuanya dengan nada sinis dan frustasi berkata, "Kau lihat, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Kami sudah bilang mengurus suami itu tidak hanya tentang mengurus rumah tangga. Kau gagal, Rini." "Apa maksud ibu? Jadi ibu sudah mengetahui semuanya. Ibu sudah tahu kalau anak ibu Mas Purnama itu gay?" Mertua Rini hanya bisa diam. "Aku mengerti sekarang, kalian semua sudah menipuku, menipu keluargaku. Penyakit itu bisa disembuhkan, Rini. Nyatanya kamu yang gagal mengurus suamimu. Jangan salahkan kami," elak mertuanya. Rini merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak pernah dia inginkan. Meskipun dia mencintai Purnama, dia tidak bisa menerima pengkhianatan tersebut. Dia keluar dari rumah keluarga Purnama dengan rasa sakit yang mendalam dan hati yang hancur. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah dia meninggalkan bagian dari dirinya di belakang. Di luar, udara malam terasa dingin dan menambah rasa kesepian yang dirasakannya. Ia duduk di tepi ranjangnya di kamar hotel yang sunyi. Hatinya terasa sangat berat dan penuh dengan kesedihan. Dalam keputusasanya, ada rasa sakit yang mendalam. Dia memejamkan mata dan mulai berdoa dengan penuh harapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk dan jalan keluar dari semua penderitaan yang dia alami. Suasana pagi di hotel terasa tenang dengan sinar matahari yang lembut mulai menembus tirai jendela. Namun ketenangan tersebut segera terganggu oleh suara telepon rumah Rini yang berdering nyaring. Suara dering telepon itu mengisi ruang sunyi dengan kecemasan yang tiba-tiba. Rini terbangun dari doanya dan mendekati telepon dengan langkah yang masih goyang. Ketika Rini mengangkat telepon, suaranya terasa bergetar dan penuh ketidakpastian. Sebuah berita yang mengejutkan dan menyedihkan disampaikan. Suaminya, Purnama, ditemukan tewas dalam keadaan tragis. Rini merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Di tempat kejadian, polisi menemukan jenazah Purnama dalam keadaan telanjang di pinggir kali yang jauh dari keramaian. Tubuhnya yang tanpa pakaian menggambarkan betapa tidak manusiawinya kejadian itu. Semua barang pribadi dan mobil Purnama hilang tanpa jejak, menambah rasa horor dari penemuan tersebut. Pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah indikasi dari sebuah perampokan yang berakhir dengan kekerasan. Purnama yang selama ini telah mengecewakan dan menyakiti Rini, kini berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan tragis. Rini yang masih berada di hotel merasakan campuran emosi yang rumit. Sementara rasa sakit dari kehilangan suaminya yang tiba-tiba dan tragis menghantui pikirannya. Dia juga merasakan beban emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kesehatan mental dan fisiknya terasa hancur dan dia merasa terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan antara kesedihan yang mendalam dan ketidakmampuan untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa hari ke depan, Rini terpaksa menghadapi realitas pahit dari kehilangan mendalam ini. Keseharian yang sebelumnya penuh dengan tekanan dan konflik, kini berganti dengan ketidakpastian dan kesedihan yang mendalam. Setiap hari dia berjuang untuk mengatasi rasa kehilangan dan kebingungan, mencoba mencari makna dari semua yang terjadi, dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup di tengah semua kesulitan ini. Setelah beberapa minggu penyelidikan dan penyidikan intensif, berita mengejutkan mulai terungkap. Pihak kepolisian akhirnya mengungkapkan bahwa pelaku di balik kematian Purnama adalah Aldi, seorang pria yang selama ini dikenal Rini sebagai salah satu kenalan suaminya. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Aldi adalah kekasih rahasia Purnama yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Rini. Aldi dalam perbuatannya yang kejam sengaja menyabotase Purnama dengan rencana yang matang. Ia mengambil uang dan barang-barang berharga milik Purnama serta mobilnya sebelum meninggalkan tempat kejadian. Setelah melakukan tindak kejahatannya, Aldi melarikan diri bersama kekasih barunya ke luar negeri, meninggalkan jejak yang sulit diikuti oleh pihak berwajib. Rini yang selama ini terjebak dalam kekacauan emosional, menerima berita ini dengan campur aduk perasaan. Meskipun berita tersebut tidak bisa menghapus rasa sakit dan kehilangan Purnama,
Ia merasa ada kelegaan dalam mengetahui bahwa ada penjelasan yang jelas untuk semua yang terjadi. Pengkhianatan Purnama oleh Aldi dan tindakan kriminal yang dilakukan akhirnya memberikan sedikit kejelasan dan closure untuk Rini. Di tengah berduka, Rini mulai merasakan sedikit ketenangan dan kelegaan. Meskipun luka hati yang ditinggalkan Purnama tetap mendalam dan memerlukan waktu yang lama untuk sembuh, mengetahui bahwa ada alasan di balik tragedi tersebut membantu Rini untuk mulai melangkah maju. Perasaan lega datang dari fakta bahwa Purnama tidak mati hanya sebagai korban dari situasi yang tidak diketahui, tetapi sebagai hasil dari konspirasi yang direncanakan oleh seseorang yang juga mengkhianatinya. Rini mulai menyadari bahwa meskipun Purnama tidak ada lagi di hidupnya, dia memiliki kesempatan untuk mulai membangun kembali hidupnya dari puing-puing yang ditinggalkan. Dukungan dari teman-teman terdekat dan keluarga membantu Rini perlahan-lahan mengumpulkan kembali kekuatan dan melanjutkan hidup. Dengan waktu, Rini memulai proses penyembuhan emosional, berusaha mengatasi trauma dan kehilangan yang dialaminya. Dia mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih positif. Meskipun kesedihan dan kehilangan dan pengkhianatan masih membayangi setiap langkahnya, Rini menghadapi hari-harinya dengan tekad untuk menemukan kembali dirinya dan hidupnya. Berharap bahwa masa depan yang lebih baik dapat menghapus sebagian dari luka yang telah ditinggalkan oleh Purnama dan Adi. Dalam prosesnya dia belajar untuk menerima kenyataan, mengatasi rasa sakit dan akhirnya menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup.